Halo, salam jumpa lagi dengan saya Tina dari We Reach Traveling with Jesus. Kami hadir untuk membacakan ayat-ayat Alkitab setiap hari. Teman baca Alkitab bagi Anda sekalian. Terima kasih untuk semua support dari semua pendengar, pembaca, dari teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share. Terima kasih, kita saling support satu sama lain. Hari ini hari ke-21 kami hadir. Orang kudus hari ini adalah Santo Damasus I, Paus dan pembela iman. Ia yang membela iman dari ajaran-ajaran sesat pada zaman itu. Selamat mendengarkan bacaan bersama Ibu Arijani. Ciao. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Aryani. Hari ini Jumat tanggal 11 Desember 2020. Kita akan kembali mendengarkan firman-firman Tuhan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang mengalirkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Bukan demikian orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Referen, barang siapa mengikuti Engkau ya Tuhan, akan mempunyai terang hidup. Alleluia, Alleluia. The Lord will come. Go out to meet him. He is the Prince of Peace. Alleluia, Alleluia.
The reading from Matthew chapter 11, verses 16 to 19. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and they said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by her works." This is the word of the Lord. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan tambahan diambil dari Kitab Rut. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyapit-penyapit itu, dan Boas mengunjukkan benih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ketika ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari anggoan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut, dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau ini." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, 'Tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku.'" Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu,
Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ikuti terus bacaan-bacaan kitab suci untuk besok ya. Sampai jumpa. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.